Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleha kembali lagi dengan Ustazah. Bagaimana puasanya hari ini? Sudah terasa lapar? Harap sabar ya. Soleha. Ustazah harap semoga kalian selalu diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa juga melaksanakan ibadah lainnya ya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Ustazah akan menjelaskan materi tema 8 subtema 1 pembelajaran 1 dan 2. Tetapi sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, siap tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, selanjutnya silakan Ananda siapkan buku paket 3D-nya dan buka halaman 99-nya. Siapkan juga pensil beserta penghapusnya ya. Silakan Ananda simak videonya sampai dengan selesai. Ayo kita mulai belajarnya. Yang pertama yaitu Ustazah akan menjelaskan muatan SBDP tentang menyanyikan lagu dengan pola irama bervariasi. Jadi, saat menyanyikan sebuah lagu, kita harus memperhatikan pola iramanya. Karena setiap baris lagu mempunyai pola irama sesuai dengan nada. Dalam sebuah lagu, ada pola irama yang sama, ada juga pola irama yang berbeda. Saat menyanyikan lagu dengan pola irama bervariasi, perbedaan panjang pendek bunyi dapat diamati dari lirik pada setiap bagian lagu. Perbedaan panjang pendek bunyi juga mudah diamati jika menyanyi dengan iringan alat musik ritmis atau tepukan tangan. Nah, perhatikan pola irama pada lagu berikut. Di sini terdapat teks dengan judul Merah Putih beserta lirik-liriknya ya. Ustazah akan coba menyanyikan lagu yang berjudul Merah Putih ini. Silakan Ananda dengarkan baik-baik dan silakan Ananda cari perbedaan dari panjang pendek bunyi lagu tersebut. Silakan dengarkan. Merah putih, kaulah benderaku. Megah melambai tegap berkibar di langit biru jernih. Merah putih, kaulah benderaku. Megah melambai tegap berkibar di langit biru jernih. Nah, itu adalah nada dari lagu yang berjudul Merah Putih. Nah, dari lagu tersebut terdapat perbedaan dari panjang pendek bunyi dan dapat kita lihat juga pada lirik lagu yang terdapat pada layar HP ataupun notebook laptop Ananda ya. Dapat kita bedakan perbedaan panjang pendek bunyinya. Nah, di sini dari lirik lagunya terdapat tanda seperti ini yang menandakan bahwa bunyinya tersebut panjang. Sedangkan untuk yang lainnya yang tidak terdapat tanda ini, maka bunyinya pendek. Lalu dari lagu yang Ustazah nyanyikan tadi juga terdengar panjang dan pendek lagunya sesuai dengan yang terdapat pada lirik lagu tersebut. Boleh nanti Ananda nyanyikan di rumah, tetapi ini tidak termasuk ke dalam tugas yang perlu Ananda kumpulkan kepada ustazah-ustazah wali kelas ya. Selanjutnya, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia tentang menjelaskan makna lambang pramuka, yaitu tunas kelapa dalam teks tulis. Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana. Pramuka pertama kali dikenalkan di Inggris oleh Robert Baden-Powell, ini salah ya, Baden-Powell, yang mendapatkan julukan sebagai Bapak Pramuka. Lambang pramuka di setiap negara berbeda-beda. Informasi tentang lambang pramuka di Indonesia dapat kita peroleh dari sebuah teks. Nah, ini terdapat gambar yang mendapatkan julukan sebagai Bapak Pramuka yaitu Robert Baden-Powell. Maaf ya, soleha, ini Ustazah salah. Harusnya adalah Baden-Powell, Robert
Baden-Powell ya. Ini adalah gambar dari Robert Baden-Powell yang mendapatkan julukan sebagai Bapak Pramuka. Selanjutnya terdapat teks yang terdapat pada buku paket Ananda halaman 100 tentang makna lambang gerakan pramuka, yaitu dengan lambang tunas kelapa. Silakan Ananda simak apa yang Ustazah sampaikan dan Ananda baca dalam hati ya. Makna lambang gerakan pramuka atau tunas kelapa. Praja Mudakarana disingkat menjadi pramuka. Lambang pramuka adalah tunas kelapa. Lambang pramuka ini dipilih karena akar, batang, daun, dan buah kelapa memiliki banyak manfaat. Tunas kelapa dilambangkan sebagai tunas bangsa Indonesia. Anggota pramuka sebagai tunas penerus bangsa harus mengharumkan nama Indonesia. Tunas kelapa kokoh, artinya setiap anggota pramuka harus kuat menghadapi segala tantangan ataupun rintangan. Tunas kelapa bisa tumbuh di mana saja, artinya setiap anggota pramuka dapat menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar. Pohon kelapa tumbuh menjulang tinggi, artinya setiap anggota pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. Akar pohon kelapa tumbuh kuat dalam tanah, artinya setiap anggota pramuka memiliki keyakinan dan tekad yang kuat untuk menggapai cita-citanya. Nah, itu adalah makna dari lambang gerakan pramuka ataupun Praja Mudakarana dengan lambang tunas kelapa ya. Kenapa dijadikan lambang tunas kelapa ini? Karena kelapa ini memiliki manfaat yang begitu banyak yang dimulai dari akarnya, batangnya, daunnya, dan buahnya. Selanjutnya, lambang gerakan pramuka tadi adalah tunas kelapa yang bermakna bahwa setiap anggota pramuka itu hendaknya berguna ataupun bermanfaat seperti seluruh bagian pohon kelapa ya. Tunasnya, akarnya, batangnya, dan buahnya semuanya bermanfaat. Lambang pramuka merupakan tanda pengenal yang dimiliki setiap anggota pramuka yang mengiaskan cita-cita gerakan pramuka atau yang menyimbolkan cita-cita gerakan pramuka. Kita dapat mengetahui dan mencari tahu makna lambang pramuka dengan mengamati gambar secara sesama. Nah, silakan Ananda buka buku paket Ananda halaman 103. Di situ terdapat ayo berlatih dengan soal seperti yang terdapat pada layar handphone ataupun notebook laptop Ananda. Yang pertama yaitu amatilah gambar berikut, lalu kerjakan soal-soalnya berdasarkan gambar ya. Yang pertama, gambar mana yang merupakan lambang gerakan pramuka yang tepat? Yang mana? Ayo, yang A, B, atau yang C? Good, yang C ya. Jelaskan apakah kesalahan kedua gambar lainnya? Ini salah menghadapnya. Lalu yang ini tunasnya hanya satu ya. Selanjutnya, pada lambang tunas kelapa terdapat bagian gambar yang melambangkan kekuatan menghadapi segala rintangan. Lingkarilah bagian tersebut pada gambar yang tepat. Tunas kelapanya kita lingkari. Tunas kelapanya yang mana? Yang ini ya, soleh-soleha. Nah, ini adalah melambangkan kekuatan dalam menghadapi segala tantangan ataupun rintangan ya. Untuk yang nomor 4-nya tidak usah dikerjakan ya. Selanjutnya, kita akan belajar muatan matematika tentang menentukan sudut dan bukan sudut. Nah, Ananda masih ingat ada kegiatan pramuka yang bernama berkemah. Nah, saat berkemah itu biasanya anggota pramuka menggunakan tenda. Ananda tahu tenda? Nah, perhatikan gambar dari tenda. Ya, gambarnya terdapat pada buku paket Ananda halaman 101. Tenda itu memiliki permukaan yang membentuk sudut. Nah, sudut itu apa sih? Nah, sudut merupakan daerah yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan di satu titik. Sudut merupakan daerah yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan di satu titik. Nah, kita akan menentukan sudut dan yang bukan sudut. Di sini terdapat contoh sudut dan bukan sudut. Nah, ini adalah sudut. Jadi ada dua garis yang berpotongan di satu titik nih. Ini titik potongnya. Nah, ini adalah titik potongnya, ini adalah titik potongnya.
ya. Selanjutnya yang bukan sudut, dapat terlihat bahwa yang ini garisnya itu tidak berpotongan dalam satu titik dan ini juga sama ya. Lalu biasanya untuk sudut itu adalah garis yang tegak lurus ya, tidak seperti ini garisnya gelombang. Jadi ini adalah bukan sudut. Dua garis yang bertemu di satu titik dan membentuk sudut disebut kaki-kaki sudut. Perhatikan gambar sudut ABC di samping. Nah, gambar ini silakan Anda perhatikan dengan baik ya. Titik B adalah titik sudut. Nah, ini titik sudut tadi ya yang menggabungkan dua garis yang berpotongan ini ya. Ini adalah titik sudut. Selanjutnya, garis BC dan AB adalah kaki-kaki sudut. Jadi, garis BC dan AB ini adalah kaki-kaki sudut. Kaki sudut yang pertama, lalu ini kaki sudut yang kedua ya. BC, garis pertama B dan C yang dimulai dari titik sudut. Lalu BA atau juga AB bisa ya. Itu adalah kaki-kaki sudut. Selanjutnya, silakan Anda perhatikan contoh berikut. Di sini terdapat jenis sudutnya yaitu sudut tumpul ya. Karena sudut itu ada 3, ada sudut tumpul, siku-siku, dan lancip. Apabila siku-siku itu yang garis lurus tegak seperti ini ditambah dengan ini, itu adalah sudut siku-siku jenisnya. Apabila lebih dari garis tegak, itu adalah sudut tumpul jenisnya. Apabila kurang dari sudut siku-siku, itu jenisnya adalah sudut lancip. Nah, di sini kita akan menentukan nama sudut, titik sudut, dan kaki-kaki sudutnya. Seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya oleh Ustazah ya. Kita akan cari nama sudutnya terlebih dahulu. Kira-kira nama sudutnya apa ini? Sudut A, O, B, hebat. Titik sudutnya yang mempertemukan kedua garis, titik sudut apa ya? Oh, hebat. Untuk kaki-kaki sudutnya, yaitu yang berupa garis ya. Yang pertama berarti AO, kaki sudutnya, lalu yang kedua OB ya. Jadi nama sudutnya adalah sudut AOB, titik sudutnya O, kaki-kaki sudutnya AO, dan OB. Selanjutnya, sudut yang kedua jenisnya adalah sudut lancip. Kita akan menentukan nama sudut, titik sudut, beserta kaki-kaki sudutnya. Nama sudutnya sudut apa ini? Lihat hurufnya. Nama sudutnya adalah sudut BAC. Hebat. Untuk titik sudutnya mana? A, ya, ini yang mempertemukan kedua garisnya. Untuk kaki-kaki sudutnya yaitu BA dan AC. Ananda hebat. Nah, diulangi. Nama sudutnya adalah sudut BAC, lalu titik sudutnya A, dan kaki-kaki sudutnya BA dan AC. Selanjutnya, silakan Ananda kerjakan latihan soal yang ada pada buku pena Ananda halaman 102 sampai dengan 103 sesuai dengan gambar yang dilampirkan di sini ya. Jangan lupa Ananda kerjakan dengan teliti dan sesuai dengan apa yang Ustazah jelaskan pada video pembelajaran kali ini. Selanjutnya, kita akan belajar muatan PPKN tentang Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Pernah mendengar lagunya? Garuda Pancasila. Nah, itu adalah lambang negara kesatuan Republik Indonesia. Garuda Pancasila menggambarkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan negara yang kuat. Ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila. Ini ya. Semboyan itu menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Anda masih ingat arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap merupakan satu kesatuan. Nah, silakan nanti Ananda hafalkan lambang negara kita, semboyan beserta artinya ya, karena Ustazah lihat dan perhatikan masih ada beberapa temannya yang masih
Belum mengetahui lambang negara, semboyan, juga arti dari semboyannya. Padahal ini sudah kita pelajari di semester sebelumnya ya, soleh-soleha. Silakan nanti Ananda hafalkan, karena ini adalah salah satu sikap bahwa kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Silakan Ananda buka buku paket halaman 105-nya. Di situ terdapat ayo berlatih yang perlu Ananda kerjakan, tetapi kita akan kerjakan bersama-sama. Dengan soal seperti berikut. Yang pertama adalah, apa lambang negara kesatuan Republik Indonesia? Apa lambangnya? Yaitu Garuda Pancasila. Silakan Anda tulis di buku paketnya ya, soleh-soleha. Selanjutnya, untuk nomor 2, lengkapilah kalimat di bawah ini dengan jawaban yang tersedia di kolom bagian bawah soalnya ya. Yuk kita kerjakan dari yang A. Garuda Pancasila menggambarkan bahwa apa? Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Silakan Anda tulis. Selanjutnya, Garuda Pancasila dengan perisainya memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Silakan Anda tulis ya, karena ini tadi tidak tercantum pada teksnya. Silakan ditulis, tenaga pembangunan. Selanjutnya yang C. Kita yang di cengkram Garuda Pancasila bertuliskan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang D, semboyan Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Silakan Ananda tulis jawabannya pada buku paket Ananda ya. Nah, alhamdulillah video pembelajaran kali ini sudah selesai. Terima kasih Ananda sudah menyimak atau menonton video pembelajaran kali ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk mengerjakan setiap tugas yang diberikan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.